Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suara Yusren. Pada video kali ini kita akan membahas atau memberitahu tentang prediksi kisi-kisi soal PGSD pada seleksi P3K guru. Oke, langsung aja. PGSD itu banyak dibagi ya. Dibagi bahasa Indonesia, matematika, IPA dan IPS, PPKN. Jadi kita mulai kisi-kisinya itu dari bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu menganalisis sifat bahasa, kisi-kisinya. Kemudian menganalisis fungsi bahasa, kemudian mengidentifikasi pemerolehan bahasa, mengidentifikasi fonem BE, mengidentifikasi suku kata, mengidentifikasi morfem bahasa Indonesia. Kemudian menganalisis penggunaan imbuhan dan kata dasar, mengidentifikasi jenis dan bentuk kata, kemudian menganalisis frase dan kalimat yang efektif, mengidentifikasi makna kata, menganalisis penggunaan ejaan dan tanda baca, mengidentifikasi jenis keterampilan bahasa Indonesia, menyusun paragraf yang padu, menyimpulkan isi bacaan, menerapkan pendekatan analitis dalam mengapresiasi puisi anak-anak secara reseptif, menerapkan pendekatan analitis dalam mengapresiasi cerita anak-anak secara reseptif. Oke, jadi itu tadi bahasa Indonesia. Sekarang kisi-kisi untuk soal matematika, yaitu hasil operasi bilangan pecahan, himpunan penyelesaian persamaan kuadrat, menentukan ukuran pada segitiga atau segi empat dengan menerapkan kesebangunan, menentukan ukuran berkaitan dengan bangun atau tiga dimensi ya, menentukan kesimpulan logis dari suatu argumen, bentuk sederhana trigonometri, menganalisis data statistik, kemudian rumus dari suatu pola bilangan, memecahkan masalah yang berkaitan dengan grafik fungsi aljabar, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit, memecahkan masalah matematika sehari-hari yang berkaitan faktor FPB dan KPK. Mungkin kebanyakan soal cerita yang mungkin dikaitkan dengan matematika. Oke, lanjut IPS. Ilmu sosial, konsep ilmu sosial, kemudian menerapkan nilai-nilai yang dikembangkan IPS, kemudian keterampilan dasar dalam IPS, kemudian pendekatan dalam IPS, kemudian menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, menyusun fakta, konsep dan generalisasi, menganalisis konsep ruang dan waktu dalam dinamika kehidupan global, kemudian menganalisis ketergantungan manusia, lingkungan, dan kehidupan global atau dunia, permasalahan sosial secara kritis melalui berbagai pelibatan sosial, kemudian fenomena interaksi iptek dan perkembangan masyarakat dalam kehidupan global, mengaplikasikan sikap peka, tanggap, dan adaptif terhadap lingkungan sekitar untuk kehidupan sejahtera dalam kebinekaan. Kemudian evaluasi dampak positif dan negatif perkembangan iptek terhadap masyarakat. Nah, tadi perkembangan teknologi terhadap masyarakat, apa positif dan negatifnya. Kemudian IPA, menentukan rumusan masalah, tujuan, hipotesis, variabel penelitian, kemudian menganalisis perubahan terjadinya akibat pelapukan atau karat, fungsi rangka manusia, pernapasan manusia, kemudian teknik pengembangbiakan tumbuhan dan hewan atau hewan ya, kemudian gelombang bunyi, kalor, konsep kalor, kemudian mata, kemudian kelistrikan, gaya, konsep gaya dan gerak pada kehidupan sehari-hari, kemudian terakhir dengan cara umum ya, konsep sains dengan teknologi lingkungan dan masyarakat. PPKN mampu menerapkan fungsi Pancasila
sebagai dasar negara. Kemudian hubungan sila ke-1, mungkin ada kedua, ketiga. Kemudian mampu membimbing prinsip negara hukum formal dengan material. Baru mengkritisi kelemahan penegakan HAM. Kemudian nasionalisme, integrasi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kemudian ini dia, apa itu sistem federal atau pemerintahan dengan ajas desentralisasi. Kemudian faktor melemah, kenapa melemahnya kerukunan hidup masyarakat di Indonesia. Kemudian menerapkan nilai-nilai pasca modern abad globalisasi untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia multikultur. Kemudian memilih dengan argumentasi yang benar fakta peristiwa sosial kewarganegaraan. Kemudian kelemahan utama pengembangan sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Kemudian tentang HAM lagi, perlindungan pemajuan HAM. Kemudian pentingnya perilaku demokratis. Nanti selebihnya nanti ada tentang tata cara upacara, sikat gigi, tentang ASEAN dan lain-lain. Oke, silakan download e-booknya. E-booknya ada di deskripsi aja. E-book PGSD juga ada, e-book pedagogik ada. Kami upload cara berkala. Like, share, dan komen video ini. Jangan lupa subscribe. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.